Bandung adalah ibu kota Provinsi Jawa Barat yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Provinsi Jawa Barat Indonesia. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Bandung merupakan kota terpadat kedua di Indonesia setelah Jakarta dengan kepadatan mencapai 15.051 jiwa per kilometer persegi. Terletak 140 km di sebelah tenggara Jakarta, Bandung merupakan kota terbesar di bagian selatan Pulau Jawa. Bandung merupakan bagian dari Cekungan Bandung atau Bandung Raya, kawasan metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jabodetabek dan Surabaya Metropolitan Area. Kota Bandung berbatasan langsung dengan Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Di sisi barat dan utara, di sebelah timur dan selatan Bandung berbatasan langsung dengan Kabupaten Bandung. Kota ini tercatat dalam berbagai sejarah penting yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu tempat berdirinya sebuah perguruan tinggi, yaitu Institut Teknologi Bandung, lokasi ajang pertempuran pada masa kemerdekaan, serta pernah menjadi tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, suatu pertemuan yang menyuarakan semangat anti-kolonialisme. Berdasarkan survei majalah Time pada tahun 1990, kota ini terpilih sebagai salah satu kota paling aman di dunia. Kota Kembang merupakan sebutan lain untuk kota ini, karena pada zaman dahulu kota ini dinilai sangat cantik dengan banyaknya pohon dan bunga. Kota Bandung merupakan kota terpadat di Jawa Barat, di mana penduduk aslinya sekaligus mayoritas penduduk kota Bandung adalah suku Sunda. Sedangkan suku Jawa adalah merupakan penduduk minoritas terbesar di kota ini, dibandingkan dengan suku lainnya. Pertambahan penduduk kota Bandung awalnya berkaitan erat dengan adanya sarana transportasi kereta api yang dibangun sekitar tahun 1880, yang menghubungkan kota ini dengan Jakarta, sebagai ibu kota Provinsi Jawa Barat. Karakteristik penduduk kota Bandung berdasarkan suku bangsa sangat beragam dan memengaruhi keberagaman adat istiadat kota Bandung. Sebagian besar penduduk kota ini adalah Sunda, diikuti oleh Jawa, kemudian Tionghoa, Batak, Minangkabau, dan suku lain. Secara geografis kota ini terletak di tengah-tengah Provinsi Jawa Barat, serta berada pada ketinggian -768 mdpl, dengan titik tertinggi berada di sebelah utara dengan ketinggian 1050 mdpl, dan di selatan merupakan terendah yaitu 675 mdpl. Kota Bandung dialiri dua sungai utama, yaitu Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum beserta anak-anak sungainya yang pada umumnya mengalir ke arah selatan dan bertemu di Sungai Citarum. Dengan kondisi yang demikian, Bandung Selatan sangat rentan banjir. Keadaan geologis dan tanah yang ada di kota Bandung dan sekitarnya terbentuk pada zaman kuartier dan mempunyai lapisan tanah aluvial hasil letusan Gunung Tangkuban Parahu. Jenis material di bagian utara umumnya merupakan jenis andosol. Begitu juga pada kawasan di bagian tengah dan barat, sedangkan kawasan di bagian selatan serta timur terdiri atas sebaran jenis aluvial kelabu dengan bahan endapan tanah liat. Sementara iklim kota Bandung dipengaruhi oleh iklim pegunungan yang lembab dan sejuk, dengan suhu rata-rata 23,5 derajat Celcius. Sedangkan curah hujan rata-ratanya 200,4 mm, dan jumlah hari hujan rata-rata 21,3 hari per bulan. Kata Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan, karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Gunung Tangkuban Parahu yang lalu membentuk telaga. Legenda yang diceritakan oleh orang-orang tua di Bandung mengatakan bahwa nama Bandung diambil dari sebuah kendaraan air yang terdiri dari dua perahu yang diikat berdampingan yang disebut Perahu Bandung yang digunakan oleh Bupati Bandung, Era Wiranata Kusumah II, untuk melayari Citarum dalam mencari tempat kedudukan kabupaten yang baru. Berdasarkan filosofi Sunda, kata Bandung juga berasal dari kalimat Ngabandung an Banda Indung, yang merupakan kalimat sakral dan luhur karena mengandung nilai ajaran Sunda. Ngabandung an artinya yaitu menyaksikan atau bersaksi. Banda adalah segala sesuatu yang berada di alam hidup yaitu di bumi dan atmosfer, baik makhluk hidup maupun benda mati. Sinonim dari banda adalah harta, sedangkan indung berarti ibu atau bumi, disebut juga sebagai ibu pertiwi tempat banda berada. Dari bumilah semua dilahirkan ke alam hidup sebagai banda. Segala sesuatu yang berada di alam hidup adalah banda indung, yaitu bumi, air, tanah, api, tumbuhan, hewan, manusia dan segala isi perut bumi. Langit yang berada di luar atmosfer adalah tempat yang menyaksikan. Nu Ngabandung an, yang disebut sebagai Wasa atau Sang Hyang Wisesa, yang berkuasa di langit tanpa batas dan seluruh alam semesta termasuk bumi. Jadi kata Bandung mempunyai nilai filosofis sebagai alam, tempat segala makhluk hidup maupun benda mati yang lahir dan tinggal di ibu pertiwi yang keberadaannya disaksikan oleh Yang Maha Kuasa. Kota Bandung secara geografis memang terlihat dikelilingi oleh pegunungan, dan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu kota Bandung
Bandung memang merupakan sebuah telaga atau danau legenda Sangkuriang, yaitu merupakan legenda yang menceritakan bagaimana terbentuknya Danau Bandung, dan bagaimana terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu, lalu bagaimana pula keringnya Danau Bandung, sehingga meninggalkan cekungan seperti sekarang ini. Air dari Danau Bandung menurut legenda tersebut kering karena mengalir melalui sebuah gua yang bernama Sanghyang Tikoro. Daerah terakhir Danau Bandung yang menjadi kering adalah Situ Aksa. Kota Bandung mulai menjadi kota sejak pemerintahan kolonial Hindia Belanda, melalui gubernur jenderalnya waktu itu Herman Willem Daendels, yang mengeluarkan surat keputusan tanggal 25 September 1810 tentang pendirian dan peresmian kota Bandung sebagai ibu kota Kabupaten Bandung pengganti Krapyak. Di kemudian hari peristiwa ini diabadikan sebagai hari jadi kota Bandung. Kota Bandung secara resmi mendapat status kota dari Gubernur Jenderal J.B. Van Heuts pada tanggal 1 April 1906, dengan luas wilayah waktu itu sekitar 900 hektar dan bertambah menjadi 8.000 hektar pada tahun 1949, yang sampai terakhir bertambah menjadi luas wilayah saat ini, pada masa Perang Kemerdekaan, yaitu pada 24 Maret 1946. Sebagian kota ini dibakar oleh para pejuang kemerdekaan sebagai bagian dalam strategi perang waktu itu. Peristiwa ini dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api dan diabadikan dalam lagu Halo Halo Bandung. Selain itu, kota ini kemudian ditinggalkan oleh sebagian penduduknya yang mengungsi ke daerah lain. Pada tanggal 18 April 1955 di Gedung Merdeka yang dahulu bernama Concordia di Jalan Asia Afrika, diadakan untuk pertama kalinya Konferensi Asia Afrika, yang kemudian diadakan kembali KTT Asia Afrika 2005 diadakan di kota ini pada 19 April, 24 April 2005, pada tanggal 24 April 2015. Konferensi Asia Afrika kembali diadakan di kota ini setelah tanggal 20 April hingga 23 April 2015 berlangsung di Jakarta. Kota Bandung berjarak sekitar 180 km dari Jakarta melalui Cianjur, Puncak dan Bogor. Saat ini dapat dicapai melalui jalan tol Cipularang, yang hanya berjarak sekitar 150 km, dengan waktu tempuh antara 1,5 jam sampai dengan 2 jam. Untuk transportasi di dalam kota, masyarakat Bandung biasanya menggunakan angkutan kota atau yang lebih akrab disebut angkot. Selain itu, bus kota dan taksi juga menjadi alat transportasi di kota ini. Pada 24 September 2009, TMB Transmetro Bandung resmi beroperasi, meskipun sempat diprotes oleh sopir angkot setempat. TMB merupakan proyek pemerintah kota Bandung dalam memberikan layanan transportasi massal dengan harga murah, fasilitas dan kenyamanan yang terjamin. Selain TMB, terdapat jenama bus rintisan BRT lainnya di kota Bandung, yaitu Trans Bandung Raya yang dioperasikan Damri dan Transmetro Pasundan. Trans Bandung Raya merupakan hasil penggantian armada lama bus kota yang dioperasikan Damri. Sementara itu, Transmetro Pasundan diadakan melalui program By the Service berjenama Teman Bus. Saat ini TMT telah melayani 5 koridor. 3 diantaranya menggantikan ex-rute Damri. Berbeda dengan TMB, Damri maupun Teman Bus TMP memiliki jangkauan tidak hanya di dalam kota Bandung, namun juga ke daerah penyangga di area Bandung Raya seperti Soreang, Jatinagor, dan Padalarang. Kota Bandung juga mempunyai 2 stasiun kereta api utama, yakni Stasiun Bandung dan Stasiun Kiara Condong. Selain kereta api lokal, Stasiun Bandung dipergunakan sebagai pemberhentian kereta api jarak jauh kelas eksekutif dan campuran. Sementara kereta api jarak jauh kelas ekonomi dilayani di Stasiun Kiara Condong. Selain kedua stasiun tersebut, terdapat 5 stasiun kereta api lain, seperti Gede Bage, Cimindi, Andir, Ciroyom dan Cikudapateu, dan terdapat 2 kereta api lokal yang melayani kota Bandung, yakni kereta api lokal Bandung Raya dan Garut Cibatuan. Kereta api lokal Bandung Raya dipergunakan untuk transportasi lintas Purwakarta, Padalarang, dan Cicalengka. Sementara itu Garut Cibatuan melayani penumpang dari Purwakarta hingga Garut. Selain kereta api lokal terdapat beberapa kereta api antar kota tujuan di Pulau Jawa. Kereta cepat Jakarta-Bandung juga sedang dibangun untuk menghubungkan kota Jakarta dan Bandung dan direncanakan selesai pada 2023. Meskipun tidak terdapat stasiun KCJB di wilayah kota Bandung, tetapi KCIC bekerja sama dengan KAI untuk menyediakan kereta api pengumpan. Kereta api penumpang tersebut rencananya akan melayani stasiun Padalarang sebagai hub kereta cepat dan stasiun Bandung, Bandar Udara Internasional Hussein Sastranegara di Andir melayani kota Bandung dan Bandung Raya keseluruhan. Dengannya Bandung terhubung dengan kota-kota lain di Indonesia yang ada di Jawa dan Sumatera hingga Sulawesi dan Bali. Sementara itu Bandung dihubungkan dengan rute luar negeri menuju Brunei, Malaysia,
Singapura, Thailand. Kapasitas terminal airport yang semula hanya dapat menampung 600.000 penumpang per tahun, kini dapat menampung hingga 3,4 juta penumpang per tahun yang terdiri dari terminal domestik dan terminal internasional. Sejak dibukanya Jalan Tol Cipularang, Kota Bandung telah menjadi tujuan utama dalam menikmati liburan akhir pekan terutama dari masyarakat yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Pada awalnya Kota Bandung sekitarnya secara tradisional merupakan kawasan pertanian, namun seiring dengan laju urbanisasi menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan perumahan serta kemudian berkembang menjadi kawasan industri dan bisnis. Sesuai dengan transformasi ekonomi kota pada umumnya, sektor perdagangan dan jasa saat ini memainkan peranan penting akan pertumbuhan ekonomi kota ini di samping terus berkembangnya sektor industri pada triwulan 2010 yang berupa interaksi permintaan penawaran serta ekspektasi inflasi masyarakat, walaupun secara keseluruhan laju inflasi pada Kota Bandung masih relatif terkendali, hal ini terutama disebabkan oleh deflasi pada kelompok sandang. Kota Bandung dan sebagian besar kota lain di Jawa Barat mengalami kenaikan laju inflasi tahunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sebagai faktor pendorong inflasi dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yaitu penurunan harga emas perhiasan. Sebaliknya inflasi Kota Bandung mengalami tekanan yang berasal dari kelompok transportasi, yang dipicu oleh kenaikan harga BBM non-subsidi yang dipengaruhi oleh harga minyak bumi di pasar internasional. Karena keindahannya, Bandung dahulunya disebut juga dengan Paris Van Java. Selain itu Kota Bandung juga dikenal sebagai kota belanja, dengan mall dan factory outlet yang banyak tersebar di kota ini, dan saat ini berangsur-angsur Kota Bandung juga menjadi kota wisata kuliner. Pada tahun 2007, konsorsium beberapa LSM internasional menjadikan Kota Bandung sebagai pilot proyek kota terkreatif se-Asia Timur. Saat ini Kota Bandung merupakan salah satu kota tujuan utama pariwisata dan pendidikan.